Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Geralt's Game yang telah dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan sepasang pasutri yang terjebak di ranjang akibat bercocok tanam yang tidak biasa. Wah, seperti apa ya kira-kira? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri. Perkenalkan, wanita ini bernama Jessie, sedangkan sang suami bernama Gareth. Terlihat dia sedang mempersiapkan pakaian mereka. Mereka berdua ini rencananya akan berlibur di sebuah villa terpencil. Dan tanpa sepengetahuan Jessie, Gareth sang suami membawa borgol ke dalam tasnya. Kemudian pergilah mereka berdua. Tak lama kemudian di jalan mereka dihalangi oleh anjing liar yang sedang memakan bangkai hewan. Lalu Gareth mengklakson dan melanjutkan perjalanan itu. Setelah sampai di sebuah villa, Jessie kemudian berjalan untuk melihat pemandangan yang indah tak jauh dari villa itu. Setelah beberapa saat kemudian, mereka berdua pun masuk ke dalam villa. Sementara itu Gareth yang di kamar terlihat menelan sebuah pil anti jebol. Di lain tempat, Jessie sedang memberi makan anjing yang tadi di jalan menghalangi mereka. Tak lama kemudian Gareth datang menghampiri istrinya itu dan menyuruhnya untuk masuk. Setelah masuk ke dalam, Jessie akan bersiap-siap untuk melakukan cangkul menyangkul. Tak lama kemudian Gareth pun datang dan memborgol Jessie. Wah. Mereka pun hendak melakukan cangkul menyangkul. Akan tetapi Jessie menyuruhnya berhenti dan menyuruhnya melepaskan borgol itu. Di sini Jessie juga bilang kalau Gareth sudah berbulan-bulan tak pernah menyentuh dirinya. Lalu kenapa sekarang Gareth memperlakukan Jessie seperti itu? Jessie pun meminta Gareth untuk membuka borgolnya segera. Akan tetapi Gareth tidak mau membukanya. Dan setelah Gareth mau mencium Jessie, lidah Gareth digigit oleh Jessie dan tak lama kemudian Gareth pun terjatuh pingsan tepat di atas badan Jessie. Sepertinya dia mengalami syok atau semacam overdosis obat sehingga dia meninggal seketika. Jadi sang suami ini sudah meninggal ya, bukan pingsan lagi. Jessie pun mengangkat borgolnya ke atas agar bisa terlepas. Namun usahanya itu sia-sia. Jessie pun berteriak meminta tolong. Akan tetapi di tempat ini sangat sepi, jadi tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Tak lama kemudian Jessie pun panik karena tiba-tiba mayat Gareth yang jatuh ke lantai mengeluarkan darah. Jessie baru tersadar jika suaminya itu sudah tewas. Tak lama kemudian datanglah seekor anjing yang tadi diberi makan oleh Jessie. Tiba-tiba anjing itu berjalan menuju mayat Gareth dan langsung memakannya. Lalu tiba-tiba saja Jessie berhalusinasi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Gareth. Setelah berhalusinasi, dia pun berusaha mengambil handphone yang ada di atas meja. Namun dia mulai berhalusinasi lagi. Di halusinasinya itu dia diberitahukan jika di atas tempat tidur ada air yang sebelumnya ditaruh oleh Gareth. Jessie pun ingin mengambil air itu tapi dia tidak bisa meminumnya. Kemudian halusinasinya itu menyuruhnya untuk mengembalikan gelas itu ke tempatnya lagi. Anjing yang tadi pun terus-menerus memakan mayat Gareth. Jessie mencoba mengusirnya tapi tidak bisa. Beberapa menit kemudian Jessie mempunyai ide untuk meminum air itu, yaitu dengan mengambil sedotan untuk meminum air tersebut. Akhirnya dia pun bisa meminum air itu. Dia pun mengembalikan lagi gelas itu karena dia masih menyisakan sedikit air untuk diminum nanti. Jessie pun tertidur karena hari sudah mulai gelap. Tak lama kemudian anjing yang tadi pun pergi. Setelah Jessie terbangun, dia melihat seseorang dari ujung tembok di kamarnya. Lalu orang itu menghampiri Jessie dan memperlihatkan tulang-tulang yang dia bawa. Kemudian Jessie pun berhalusinasi lagi dengan suaminya. Scene kemudian berpindah ke masa lalu di mana Jessie masih kecil. Terlihat keluarga Jessie sedang liburan kala itu. Lalu Jessie dan ayahnya terlihat sedang melihat gerhana matahari. Sang ayah menyuruh Jessie untuk terus melihat gerhana matahari, sementara dia terus menggoyang Jessie yang duduk di pangkuannya itu. Kemudian scene berpindah lagi ke tempat Jessie. Tangan Jessie menjadi kram akibat menggantung terlalu lama saat tidur. Jessie pun kembali berhalusinasi lagi. Lalu halusinasi dari Gareth mengatakan kalau ada seseorang
yang datang ke kamar tersebut. Karena dia mendapati jejak kaki orang di kamar itu. Lalu Jesse menghitung 1 sampai 10 dan berharap halusinasi Gerard menghilang. Scene pun berpindah lagi ke masa lalu. Di sini ayah Jesse yang sudah selesai menyetubuhi Jesse ingin memberitahukan ke istrinya kalau dia sudah menyetubuhi anaknya sendiri. Tapi Jesse tidak mau kalau hal itu diberitahukan kepada ibunya. Wah, di sini si ayah menang banyak ya. Kemudian kembali lagi ke Jesse yang tiba-tiba terbangun karena anjing yang ada di kamarnya itu menggigit Jesse. Sontak saja Jesse langsung menendang anjing tersebut. Jesse pun berhalusinasi lagi dan berbicara tentang kematiannya. Dia pun tertidur dan bermimpi, yang dimana Jesse dewasa bertemu dengan dirinya di waktu kecil. Kemudian adegan berpindah lagi ke kamar itu. Di sini Jesse berencana ingin memecahkan gelas yang tadi agar tangannya mengeluarkan darah, sehingga melicinkan tangannya agar bisa keluar dari borgol tersebut. Sedikit info, haluan dari Gerard dan dirinya ternyata membantu dirinya. Jadi intinya bukan halusinasi yang jahat ya. Terus kenapa Jesse ingin melukai dirinya? Karena jika dia lama di sini, setiap malam ada sesosok misterius yang datang dan membawa tulang. Mimin juga tidak tahu itu siapa dan apa maksudnya. Setelah Jesse berhasil melepaskan borgolnya itu, Jesse pun berusaha mengambil handphone yang berada di meja. Tapi handphone tersebut mati dan tidak berfungsi. Kemudian Jesse berusaha mengambil kunci borgol yang ada di meja sebelah. Dan pada akhirnya kedua borgol itu terlepas dari tangannya. Kemudian Jesse memperban tangannya supaya tidak kehabisan darah. Lalu Jesse melihat kunci mobil dan ketika dia hendak mengambil kunci itu, dia pun tiba-tiba jatuh pingsan. Dan saat dia terbangun, tangannya yang luka digigit oleh anjing yang tadi. Dan dia juga melihat mayat Gerard yang sudah rusak akibat dimakan oleh anjing tersebut. Lalu di saat Jesse membunyikan mobil tersebut, Jesse melihat anjing itu mengerang, yang artinya di sekitar villa pasti ada sesuatu yang salah. Dan ternyata Jesse melihat sosok misterius itu lagi. Jika dilihat-lihat dia seperti manusia namun sangat menyeramkan. Jesse lalu menghampiri orang itu dan memberikan cincin pernikahannya. Ya, semacam tumbal gitulah. Kemudian Jesse pun kabur dari villa tersebut. Saat di perjalanan kabur, Jesse berhalusinasi terhadap gerhana. Karena dia berhalusinasi tentang gerhana, dia pun menabrak pohon dan kecelakaan di sana. Dia ditolong oleh orang yang tinggal tak jauh dari sana. Dan Jesse pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah pulih, dia berniat membuat yayasan yang menampung wanita yang mendapatkan pelecehan seperti dirinya. Dan film pun selesai. Oke, jadi jika kalian bertanya bagaimana dengan suaminya, ya sudah jelas suaminya sudah meninggal akibat serangan jantung atau overdosis oleh pil kuat yang sebelum dia minum. Jika kalian menonton langsung filmnya, kalian akan merasakan suasana dark dari film ini. Oke, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa.